Sungguh juga sebuah kebahagiaan di mana kita bisa berjumpa kembali di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat datang bagi Anda semuanya, welcome home. Dan seperti biasa di pertengahan ibadah, kita akan membaca pertanyaan katekismus dan minggu ini dari pertanyaan ke-34. Mari kita mulai bersama-sama. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan mentaati firman Allah bersama? Ya, karena setelah menebus kita dengan darahnya, Kristus juga memperbarui kita dengan rohnya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah, agar kita dapat memantapkan iman kita dengan menghasilkan buahnya, dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan pada Kristus. Kita baca ayatnya bersama dari 1 Petrus 2 ayat 9-12. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, perbuatan baik ini harus ada di dalam setiap kita orang Kristen dan bukan sebagai akar dari keselamatan, melainkan sebagai buah dari keselamatan kita. Di ayat tadi jelas mengajak kita yang telah hidup di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalam terang-Nya. Tujuan Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari neraka, melainkan juga untuk mencerminkan pribadinya dan kebaikannya kepada dunia. Nah Bapak Ibu, orang yang telah menerima keselamatan memang masih bisa berbuat dosa, tetapi tidak lagi menyukai dosa. Tidak sedikit orang yang dari luar terlihat telah menyerapkan hidup mereka kepada Kristus, tetapi tidak diikuti oleh perubahan gaya hidup. Dan itu bukanlah keselamatan yang sejati, melainkan iman yang mati. Ketika kita memasuki sebuah ruangan yang gelap, dan kita mencoba menyalakan lampunya dengan memencet saklarnya, kita tentu akan berharap bahwa cahaya akan segera keluar. Tetapi jika cahaya itu tidak keluar, artinya ada suatu problem di sana. Dan terang itu selalu menghempaskan kegelapan. Ketika hati yang gelap menerima cahaya keselamatan, maka hati itu terang. Yohanes 12 ayat 46. Dan prioritas orang itu menjadi berubah. Keinginan orang itu menjadi berubah. Dan sudut pandangnya juga menjadi berubah. Dan untuk pertama kalinya kita dapat menghidupi tujuan desain kita diciptakan oleh Tuhan yang semula. Dari sanalah terang yang terpancar melalui kehidupan kita adalah sebagai bentuk kita memuliakan Bapa kita di surga. Perbuatan baik tidak menghasilkan keselamatan. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan. Yesus berkata kepada anak-anaknya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran perbuatan baik di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan, bukan supaya kita menjaga takut kehilangan keselamatan kita, atau sekedar untuk menyenangkan Tuhan supaya Dia memberikan kita sesuatu yang lebih lagi, bukan demikian. Tetapi kita berbuat baik sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan segala-galanya bagi setiap dari kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita ambil momen sejenak, kita mau menundukkan kepala kita.
Kita mau pejamkan mata kita dan kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita seringkali sebagai anak-anak yang sudah menerima keselamatan, tetapi tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali mungkin kita justru menjadi sandungan bagi orang lain. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, di mana kami ingin meminta pengampunan dari Engkau. Kami seringkali melalui perbuatan-perbuatan kami, seakan membuat keselamatan itu menjadi sesuatu yang murah dan tidak berharga Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati-Mu lewat perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pada kesempatan kali ini, Engkau yang mampukan kami semakin hari semakin lebih untuk dapat mencerminkan terang kemuliaan-Mu lewat perbuatan kami, di dalam kehidupan kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.